Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas seri Gusur Mindset, resiko di balik perilaku buruk trader. Oke, langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, sebelumnya kita disclaimer dulu. Perlu diketahui ya, perdagangan online, trading, investasi, apapun itu di pasar finansial punya resiko, bisa menyebabkan kerugian, kehilangan uang. Ya, teman-teman diharapkan untuk belajar dulu, cari dulu mentor mungkin, tanya dulu orang yang sudah terjun ya, jangan asal terjun atau ikut-ikutan karena diajak sana sini, hati-hati ya. Jika Anda kehilangan uang bahkan bisa bangkrut, nanti hidup Anda makin susah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Resiko di balik perilaku buruk trader ya. Jadi akhirnya saya membahas ini ya, biar teman-teman mungkin yang bertanya-tanya apa aja sih sebenarnya resiko yang saya tidak ketahui. Ya, kali ini saya akan coba membahasnya. Ya. Trading doesn't just reveal your character, it's also build it if you stay in the game long enough. Ya, jadi maksudnya adalah trading itu tidak hanya memperlihatkan karaktermu ya, karakter Anda, sikap Anda, tetapi itu juga bisa membentuk jika Anda itu bertahan ya, bertahan atau trading itu lebih lama ya, gitu. Jadi trading ini memang seperti saya bilang ya, adalah proses kita mengenal diri kita sendiri teman-teman. Ya, saya merasakan itulah. Dari awalnya orang yang gak sabar, jadi sabar. Dari awalnya orang yang suka marah-marah, kesal sana sini, jadi tenang. Nah itu, jadi kelihatan gitu. Orang-orang yang punya karakter negatif masuk dunia trading itu akan kelihatan. Dan hasilnya kalau dia negatif bisa jadi hasilnya juga dia loss atau negatif. Nah, kalau dia mau merubahnya, dia bisa membangun karakter yang baru ya, yaitu lebih sabar, lebih tenang, lebih profitable, konsisten, disiplin dan sebagainya ya. Jadi, trading tidak hanya memperlihatkan karakter Anda tetapi juga membentuknya ya jika Anda bertahan atau trading lebih lama. Oke, jadi teman-teman harus ingat itu. Oke, resiko trading yang harus Anda ketahui ya. Jadi yang pertama adalah satu, the risk of not understanding market behavior, yaitu resiko dari tidak memahami perilaku pasar. Apakah pasar bisa diprediksi? Apakah grafik harga bisa dipercaya? Anda harus bisa melakukan analisis terhadap grafik harga. Apabila Anda tidak mengetahui perilaku harga yang terjadi saat itu, maka percuma saja Anda berpikir untuk membuka posisi. Ya, Anda harus terlebih dahulu mengetahui, mengkonfirmasi tren yang berlangsung sebelum Anda berdagang. Itu Anda lakukan untuk mengurangi kesalahan yang mengakibatkan kerugian. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, yang pertama adalah resiko kalau kita itu nggak bisa analisa pasar ya, atau nggak paham market ini mau ngapain. Ya, jadi kita itu harus bisa analisis ya terhadap grafik atau intinya itu analisa teknikal lah mungkin minimal ya. Nah, karena kalau trading futures itu kita susah teman-teman menggunakan fundamental karena bingung nanti entry-nya di mana, ya kan? Exit entry-nya di mana. Nah, gitu loh ya. Beda mungkin dengan stock market atau saham, mungkin bisa dengan fundamental. Tapi kalau dengan futures ya, itu saya rasa teknikal sangat dibutuhkan untuk melihat tren harga, di mana area beli, area jual, area exit, area target, area pembalikan, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang terjadi saat itu, trennya, analisa dulu ya. Kalau teman-teman tidak analisa atau tidak memahami perilakunya, nanti Anda itu kebingungan ya. Karena di market itu ada banyak sebenarnya perilaku, tetapi yang paling istilahnya sering diajarkan oleh orang di luar sana itu hanya 3 ya, yaitu pertama ketika harga itu ranging ya, seperti ini ya, atau sideways, ketika harga itu rally naik, ketika harga itu drop ya, atau uptrend downtrend gitu. Nah, jadi Anda harus tahu kondisi market yang Anda tradingkan sekarang itu seperti apa gitu. Kalau Anda tidak bisa menganalisa, Anda tidak tahu trennya seperti apa, nanti bisa terjadi yang namanya kesalahan, kekeliruan, nanti yang bisa menyebabkan kerugian gitu loh. Ketika market itu uptrend, Anda sell, ketika market downtrend, Anda malah buy. Apa yang terjadi ya loss gitu. Jadi resiko itu selalu ada teman-teman. Jangan kira nggak ada resiko. Salah analisis atau analisisnya keliru itu bisa menyebabkan kerugian. Kalau ruginya masih $10 is okay gitu loh. Tapi kalau kerugiannya udah di atas 1000,
ya resikonya itu mungkin sudah $1.000, let's say. Ya, Anda tidak bisa bercanda, udah nggak bisa bercanda gitu. Makanya selalu saya bilang bahwa trader yang hebat, dia itu mempelajari dan dia itu menguasai ya hal-hal yang penting gitu loh. Dia nggak menganggap ini nggak penting, ini penting ya. Bisa menganalisa grafik harga atau chart ya, bisa memahami perilaku pasar itu penting banget gitu loh. Karena keputusan Anda pasti didasari dari bentuk chart itu sendiri, ya kan? Kita punya prosedur ya, kita punya SOP, kita punya sistem itu pasti didasari oleh chart itu sendiri, entah warna candle, entah pola chart, ya kan? Entah istilahnya itu dari garis trendline, entah dari ini dan itu, ya kan? Level support resistance segala macam. Nah, Anda harus bisa menganalisa grafik harga biar Anda itu mengetahui perilaku yang terjadi sedang apa, sedang downtrend kah, uptrend kah, sideways kah, ini kah. Jadi Anda bisa mengambil keputusan yang sesuai. Jadi seperti kalau dalam dunia nyata nih, Indonesia ini kan dia punya 2 musim. Musim panas, kemarau, sama musim hujan. Nah, kalau Anda ya orang yang istilahnya itu petani padi ya, Anda punya kebun, Anda punya ladang ya berapa hektar gitu. Nah, Anda tanam yang namanya beras padi. Nah, tidak mungkin Anda tanam pada saat musim hujan. Ya padinya kerendam semua, ya kan? Bisa jadi airnya sudah kayak banjir, deh percuma, batal nanti gagal panen. Nah, itu maksud saya. Kita dalam dunia nyata aja kita harus tahu yang namanya itu perilaku, yang namanya perilaku alam gitu loh, musim ya. Apalagi kalau kita misalnya berkebun, bertani segala macam. Nah, nggak bisa sembarangan gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi analisis biar kita bisa mengambil keputusan yang tepat pada kondisi saat itu. Tujuannya itu. Kalau kita nggak bisa analisis yang baik, nanti kita mendapatkan yang namanya resiko, yaitu bisa saja loss gitu. Oke. Yang kedua, the risk of not having a plan. Resiko dari tidak memiliki rencana. Trader mana yang bisa konsisten tanpa rencana? Pernahkah Anda bertemu dengan mereka? Apakah mereka benar-benar seorang trader? Nah, trader yang sukses pasti selalu memiliki rencana perdagangan yang jelas. Mereka tidak membuang uang mereka secara sukarela di dalam pasar. Ya, sebelum mereka masuk ke dalam pasar, mereka harus memiliki rencana yang matang dan mereka tidak pernah takut ketinggalan. Ya, nah, ini seperti pembahasan saya tentang si Joy Boy itu ya, Jomo Trader itu. Nah, trader itu kalau dia misalnya sudah profesional ya, dia sebelum masuk atau sebelum trading ya, itu pasti dia bikin dulu yang namanya trading plan ya. Teman-teman harus tahu ada istilah yang namanya trading plan. Nah, rencana trading gitu loh maksudnya. Nah, trading plan ini isinya apa? Ya biasalah, ada entry, ada SL, ada TP gitu loh. Kemudian mungkin di sini ada note-nya. Note-nya apa? Misalnya alasan dia masuk apa itu gitu. Nah, kalau trader itu tidak punya yang namanya trading plan, nah ini yang bahaya. Ada resikonya. Pertama, kalau misalnya Anda trading itu nggak punya plan, Anda nggak tahu SL di mana. Ayo, pusing. Yang harusnya SL 50 pip, Anda SL-nya mungkin 200 pip. Oh, resikonya jadi lebih besar. Anda nggak tahu TP gimana? Ayo, ya bisa jadi nanti SL-nya lebih besar, TP-nya lebih dikit. Ya, TP-nya lebih sedikit, jadi resikonya itu malah lebih besar daripada reward-nya. Nah, itu sudah melawan hukum risk reward ya kalau dalam versi saya. Nah, apalagi kalau misalnya kita nggak punya trading plan, kita nanti bisa saja mengikuti trading plan orang lain, cari-cari sinyal ini tuh biasanya. Nah, kalau udah kayak gitu kan lucu ya. Misalnya nanya, bro, kita punya dua teman lah. Teman yang pertama, teman yang kedua tanya, bro, Euro USD, kamu exitnya berapa pips? 50 pip. Oke, yang pertama jawab 50 pip. Yang satu lagi, bro, Euro USD kamu exitnya berapa? 80 pip. 80 pip. Nanya orang nih. Nah, akhirnya apa yang kamu lakukan? Kamu akan milih yang paling banyak. Oh, saya ikut aja dia deh. Soalnya dia targetnya 80 pip lebih banyak. Gitu. Pada saat Anda jalanin itu trading, entry sudah masuk. Malah cuma nyampe 50 pip balik arah. Akhirnya besok nanya lagi teman yang pertama gitu. Nanti yang temannya yang pertama itu salah, nanti nanya lagi teman yang kedua, kayak gitu terus. Itu karena Anda tidak punya yang namanya trading plan, nggak punya rencana, nggak tahu masuk di mana, ya exit di mana, target di mana, nggak tahu alasannya juga apa, cari-cari momen biasanya. Nah, itu ya. Ingat ya, trader yang sukses itu tidak membuang uang secara sukarela.
ya, daripada Anda buang-buang uang, daripada Anda istilahnya itu apa ya, menghadapi yang namanya kerugian yang tidak direncanakan ya. Jadi kalau Anda itu tidak punya rencana, Anda itu kan sebenarnya berencana untuk gagal ya. Jadi menghadapi kerugian yang tidak direncanakan secara teorinya. Nah, tetapi itu sudah menjadi rencana. Nah, itu sangat tidak baik secara jangka panjang. Ya, itu sangat tidak baik secara jangka panjang. Itu ya. Ingat ya, jangan buang-buang uang di pasar. Jangan buang-buang uang. Sayang, modal apa ya, kayak sengaja di losin itu sayang. Gitu loh. Apalagi kalau sampai berulang-ulang kali. Gitu loh ya. Nah, jadi membuat trading plan itu penting. Saya selalu punya trading plan. Gitu loh ya. Kalau nggak punya trading plan ya bingung bro. Gitu loh ya teman-teman. Bingung. Entry di mana? Ayo nanya orang kah? SL di mana? Bingung juga. TP di mana? Nggak bingung. Makanya bikin trading plan dulu biar jelas entry di mana, SL di mana, TP di mana gitu. 3. The risk of not having a stop loss. Resiko dari tidak memiliki stop loss. Nah, apa itu stop loss? Apakah itu penting? Mengapa itu diciptakan? Stop loss bertujuan untuk menjaga akun Anda dari beberapa skenario buruk yang bisa saja terjadi. Pikirkan jika Anda tidak memiliki level stop, saat itu terjadi suatu news dan harga sangat volatile. Nah, harga bergerak melawan posisi Anda sebesar 200 pip. Saat itu mungkin saja server dari broker Anda tidak bisa diakses. Aplikasi trading Anda mengalami delay. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda akan cemas dan panik karena Anda tidak bisa menutup kerugian Anda. Itulah gunanya stop loss. Anda akan sadar sendiri kalau sudah bangkrut. Nah, jadi ini, kalau Anda nggak pakai stop loss teman-teman, ya misalnya harga turun, ya teman-teman ada sell sini, ya. Nah, teman-teman nggak pakai stop loss, nggak mau stop loss, benci sama stop loss intinya, nggak terbiasa, ya terserah. Ada satu waktu nanti, ya ada news besar, harga tuh langsung begini. Nah, tiba-tiba bangun tidur, harga sudah di atas ini. Nah, yang harusnya kalau Anda pakai stop loss, Anda loss mungkin sekitar di sini taruhlah $10. Sekarang udah di atas, Anda bisa saja loss $30. Jadi lebih besar, 3 kali lipat. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi juga ada kemungkinan kalau Anda pasang stop loss di sini, Anda langsung keluar dari posisi dan Anda mungkin nggak trading dulu. Tapi karena Anda nggak pakai stop loss, sudah floating, biasanya banyak orang itu ragu untuk cut loss. Perasaan ragu ini udah pernah saya jelasin kan? Tujuan adanya stop loss itu untuk apa? Ya, biar Anda itu tidak terjebak sama yang namanya serakah dan ketakutan, keraguan-raguan. Ya, kalau Anda nggak pakai stop loss, nanti Anda tuh ragu. Ini di-cut nggak ya? Saya exit aja nggak ya? Ah, nggak usah deh, modal saya masih banyak. Oke, akhirnya apa? Harga turun dulu. Nah, terus teman-teman bilang nanti, nah itu kan apa kata gua? Coba tadi gua cut, rugi gua. Akhirnya apa? Anda pergi pacaran dulu sama pacar karena sudah percaya diri bahwa oh ini mah harga mah nggak bakal naik lagi, turun ini mah, naik lagi, Ah, lossnya makin nambah jadi 50 lossnya, jadi minus 50. Nah, di sini Anda nggak mau cut lagi mungkin mikirnya. Nah, ini kayaknya harganya ini sudah asik nih buat kita sell. Karena sudah tinggi, ya harga sudah nggak kuat naik nih kayaknya. Anda sell lagi, akhirnya begitu terus. Lama-lama apa? Margin call. Ya, jadi ketika Anda nggak pakai stop loss, itu akan banyak kemungkinan teman-teman yang terjadi. Ya, lagi ada news, aplikasi lagi nge-lag, nggak bisa buka aplikasi. Nah, ya kalau newsnya gerak 200 pip teman-teman, kalau lebih. Ya, nah itu banyak tuh teman-teman saya dulu saat news besar, itu zaman-zamannya COVID, ya ditemukannya vaksin, gold drop itu dalam berapa 800 sampai 900 pip satu malam. Ya, banyak mereka nggak pakai stop loss, akhirnya apa? Margin call berjamaah. Gitu loh. Yang pakai stop loss aman-aman aja. Kenapa? Karena dari broker itu stop loss itu pasti langsung auto trigger. Ya, kalau dari manual itu susah karena kadang aplikasi tradingnya itu delay, nggak bisa diakses dalam beberapa menit. Ya, pas diakses ya harga sudah gerak jauh gitu loh. Nah, dari pengalaman itulah saya sudah percaya gitu, saya sudah melihat sendiri bahwa saya menggunakan stop loss itu bukan berarti stop loss itu jahat. Enggak, stop loss ini adalah antisipasi saya. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya tenang gitu. Dan orang-orang yang sukses, orang-orang yang memiliki akun trading jutaan dolar, mereka selalu menggunakan yang namanya level stop. Ya, Anda itu masih miskin tapi nggak mau pakai level stop. Nggak tahu keras kepala Anda itu dari siapa, saya juga bingung. Siapa yang ngajarin Anda itu keras kepala? Belajarlah pakai stop loss, karena Anda tuh masih miskin. Karena yang sudah kaya aja selalu punya stop loss. Ya, karena kita tahu trading ini resikonya tinggi, teman-teman. Ya, sebanyak apapun uang Anda, kalau Anda tidak punya yang namanya manajemen resiko, Anda nggak punya antisipasi resiko, Anda pasti makin miskin, saya bilang.
ya saya tuh selalu ditegur ya sama mentor-mentor saya. Kenapa? Yang pertama, trader itu yang paling paling sulit adalah mengajarkan mereka untuk menerima yang namanya kesalahan dan kerugian. Nah, makanya saya bikin istilahnya seri Spiritual Mind itu ada seri yang namanya memaafkan. Nah, kalau Anda sudah bisa memaafkan diri Anda sendiri, Anda harusnya sudah terbiasa menggunakan stop loss. Apalagi sering sekali saya mention betapa pentingnya stop loss. Karena banyak sekali hal-hal itu terjadi karena nggak pakai stop loss, teman-teman. Keraguan-raguan, kecemasan, averaging, segala macam itu karena nggak pakai stop loss. Dan pertanyaannya, kenapa Anda trading tidak pakai stop loss? Apakah karena tidak pakai stop loss itu pasti Anda profit? Enggak juga, masih miskin juga Anda itu, gitu loh. Jadi, kita ini kadang nggak sadar, kita itu terjebak dalam ilusi kita, gitu loh. Kita tuh masih orang yang ibarat kata ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Tapi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu bisa merubah hidup kita, justru merubah ke hal yang lebih buruk, gitu loh. Makanya, poin nomor 3, pakai stop loss ya. Ada resiko kalau Anda nggak pakai stop loss ya. Jadi harus tahu kenapa stop loss diciptakan ya. Anda harus tanya dulu ya. Email tuh, kirim email tuh kepada aplikasi yang bikin fitur stop loss. Tanya, kenapa sih fitur stop loss ini ada? Apa tujuannya? Kasih tahu saya. Nah, coba email dulu, coba tanya ya, gitu loh. Jadi Tuhan juga menciptakan air, api itu ada tujuannya sama. Air untuk apa? Api untuk apa? Sama, stop loss juga ada. Ya, TP untuk apa? Excel untuk apa? Itu ada tugasnya gitu loh. Jadi trading itu sebenarnya nggak susah. Susah itu kalau Anda itu keras kepala, nggak tahu siapa yang ngajarin gitu loh. Nggak tahu siapa yang pengaruhi Anda itu keras kepalanya. Ya seandainya Anda itu legowo, Anda itu bisa menerima keadaan, bisa menerima kenyataan, sudah memaafkan, sudah bisa istilahnya itu menerima realita bahwa stop loss itu penting, hidup Anda pasti enak. Jadi trader itu gampang teman-teman. Pasang SL, pasang TP, selesai gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda nggak pasang SL, uang sebesar apapun habis. Ya, uang sebesar apapun habis, apalagi kalau lotnya besar, waduh habis itu, ya nggak nyampe semalam itu udah habis. Nah, maka apakah itu penting? Penting sekali. Gitu. Nomor 4, the risk of not following rules. Resiko dari tidak mengikuti aturan. Ya, apa itu aturan? Apakah setiap trader harus punya aturan? Aturan atau sistem ialah serangkaian proses yang trader ciptakan untuk memudahkan trader tersebut berdagang. Ya, jadi itu sistem kita ya, dan bisa dilakukan berulang kali. Nah, jadi sistem itu buat kita itu mudah untuk trading dan bisa dilakukan berulang kali ya, jadi stabil. Tujuan dibuatnya sistem adalah agar trader bisa trading secara objektif. Anda tidak bisa trading dengan perasaan apalagi bertanya pada orang. Anda harus memiliki sistem sebagai panduan untuk membuat keputusan. Ya, jika Anda tidak memilikinya, Anda akan kebingungan bahkan ragu dan takut. Ya, jadi sistem ya. Apa itu aturan? Apa itu sistemnya? Apakah setiap trader harus punya aturan? Punya, harus. Harus. Kalau Anda mau konsisten, harus. Ya, bisnis kalau nggak punya prosedur, rusak. Pelayanan kacau, pasti. Ya, nggak ngerti itu, pasti, ya kan? Nah, makanya, trader harus punya sistem. Harus punya prosedur. Contoh, teman-teman ke bank. Ya, teman-teman pengen yang istilahnya itu deposit ya, pengen tabungan ya, pengen istilahnya itu naruh duit ya, nabung. Ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Biasanya teman-teman itu ambil kertas ya. Kertas itu di bilik di bank itu biasanya di pojok temboknya ada kertas. Anda tulis di situ kan nominal uang yang mau Anda tabung ya, Anda deposit berapa, kemudian rekeningnya ya atas nama siapa. Itu kan. Itu. Jadi following rules, SOP itu ya seperti tadi, seperti kita ke bank tadi contohnya. Jadi stabil gitu loh. Orang mau nabung itu dia mau deposit ya, dia isi dulu data, dia ambil antrian ya, atau ambil antrian dulu, isi data, kemudian dia menunggu, tunggu dipanggil, baru dia setor. Selesai. Nah, kita trading juga sama. Kita harus ikut. Semua perusahaan besar, semua bisnis yang menguntungkan itu punya sistem, punya aturan, punya prosedur. Trader ya, kalau nggak punya prosedur, waduh, kacau bro, kacau ya. Nah, jadi trading ini kita harus punya prosedur ya. Pertama, kita harus tahu dulu ya, kapan kita berdagang, seperti apa ya. Kita harus tahu jam-jam trading kita, mungkin ya teman-teman nentuin gitu. Saya tradingnya nantilah misalnya siang gitu. Nah, barulah siang nanti barulah kita cek marketnya ya. Kalau misalnya nanti saya tradingnya malam lah, malam baru cek marketnya. Ini jangan dari pagi sampai malam ngecek market. Nah, itu berarti nggak punya prosedur gitu ya. Dan tujuan dibuatnya sistem ini kan sebenarnya biar objektif, biar Anda itu bisa mudah karena mengulangi hal yang sama. Kemudian ya ini istilahnya tuh stabil, repetisinya itu terus gitu loh. Nah, tujuannya apa? Nanti secara jangka panjang ya, Anda itu bisa autopilot. Autopilot itu apa? Autopilot itu artinya bisa dijalankan dengan apa ya? Less effort gitu loh, tidak terlalu pusing.
Ya, contoh ya, semua usaha kalau sudah jalan dengan sistem yang baik, prosedurnya baik, ya, SOP-nya sudah baik, itu bisa ditinggal. Itu bisa ditinggal, ya. Enak, karena gampang juga kita evaluasinya. Tapi kalau Anda tidak punya prosedur yang baik, susah teman-teman, kacau. Ya, kacau. Bisnis apapun kalau nggak punya prosedur, kacau, serius. Ya, contoh Anda apa bisnis apa misalnya ternak lele. Nah, Anda harus tahu lele itu dikasih makan satu hari berapa kali, jam berapa, makanannya apa, ya. Kemudian ganti airnya berapa kali ini itu. Nah, Anda harus tahu itu prosedur namanya. Lah kalau Anda nggak punya prosedur seperti itu, Anda bangun tidur, ya jam 5 pagi sudah kasih makan, nanti Anda tidur lagi, bangun jam 7 pagi kasih makan, ya nggak jelas, nggak stabil, nggak konsisten, ya nggak teratur. Ya akhirnya apa? Trading kalau seperti itu juga hancur, ya. Anda tidak tahu jam trading Anda tidak tahu sistem trading Anda tidak tahu resiko trading Anda. Ya, asal masuk sana sini, akhirnya loss. Ya, lagi news besar, lagi banyak istilahnya itu NFP ya, lagi mau NFP, lagi mau FOMC, Anda trading. Anda nggak tahu itu sedang apa, sedang terjadi apa. Tiba-tiba harga itu gerak, volatile sangat tinggi. Anda belum pasang stop loss mungkin, sudah kena floating loss, jauh itu sudah loss besar. Akhirnya apa? Anda stres sendiri. Ya. Jadi resiko dari tidak mengikuti aturan itu hati-hati teman-teman ya. Secara jangka panjang nggak bisa konsisten, itu sih resikonya ya. Resiko terbesarnya itu ya, secara jangka panjang nggak bisa konsisten. Kalau mau konsisten secara jangka panjang harus punya sistem, harus punya aturan sendiri, ya harus punya metode khusus, ya harus punya resiko sendiri, harus punya pengaturan resiko, harus tahu jam trading tuh seperti apa, time frame yang dipakai ini tuh, ya itu dibikin coy, ya jangan ngikut orang, hari ini pakai time frame 1 menit, besok pakai time frame 4 jam, ya nggak bisa. Kalau hari ini 1 jam ya time frame 1 jam, 30 menit dan 30 menit, 30 menit, jangan gonta-ganti. Nah, nggak bisa. Anda jangan campur-campur gitu ya. Jadi hari ini scalping, besoknya swing, ya nggak bisa. Kayak gitu ya. Jadi bikinlah sistem yang baik, prosedur yang baik ya. Biar apa? Biar tradingmu secara jangka panjang itu stabil, bisa konsisten. Ya, tidak ada orang yang bisa konsisten tanpa yang namanya sistem atau prosedur. Apapun itu, bisnis sebesar apapun, bahkan bisnis perjudian kasino aja itu punya yang namanya prosedur. Orang masuk, ya kan, parkir mobil dulu, ganti chip dulu, ganti duit sama chip, ya, baru dia main. Ya, nggak ada dia langsung main, nggak, ganti dulu, taruh duit dulu, baru dia bisa main judi gitu. Jadi semua apapun itu, bisnis apapun itu menghasilkan uang pasti punya sistem teman-teman ya. Anda kerja juga misalnya di perusahaan sekarang pasti punya prosedur juga lah gitu ya, masuk kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa, apa aja job desk-nya, apa yang harus dikerjakan, ini itu. Nah, itu ada sistemnya gitu loh ya. Kalau Anda sekarang aja mengikuti sistem yang orang buat, kenapa Anda tidak mengikuti sistem yang Anda buat sendiri? Nah, itu. Jawab sendiri itu. 5. The risk of not control emotion. Resiko dari tidak mengendalikan emosi ya. Apakah emosi itu buruk? Nah, ya. Apakah emosi itu buruk? Apakah trading harus tanpa emosi? Emosi ya, harus teman-teman tahu ya. Emosi itu dia sifat natural manusia. Emosi itu dia energi. Anda tidak bisa menghilangkan emosi. Emosi hanya bisa dikontrol ya. Kalau Anda hilangin emosi nanti jadi psikopat serius. Ya, aneh itu. Mengendalikan emosi saat trading adalah tugas yang sangat penting. Emosi bisa saja datang sebagai rasa takut, ya, serakah, cemas, ragu-ragu, bahkan marah dan dendam. Trader yang tidak bisa mengendalikan emosinya, mereka akan menyesal setelah emosi mengambil diri mereka. Emosi sangat buruk jika bertemu dengan uang. Ingat itu. Nah ini ya. Jadi hati-hati ya. Resiko dari teman-teman itu nggak mau kontrol your emotion ya. Kalau Anda hari ini lagi berantem sama pasangan, nggak usah trading. Takutnya apa? Anda kesal, Anda salah pencet. Harusnya Anda buka 01, Anda pencetnya malah 10. 10 lot. Habis modal Anda. Nah itu. Kemudian biasanya kalau Anda itu lagi banyak istilahnya kegiatan, lagi capek, lagi hektik ya, lagi banyak keringat gitulah. Nggak usah trading dulu, takutnya Anda lagi ngantuk, lagi capek, mungkin kunang-kunang, Anda salah pencet, harusnya buy jadi sell, Anda loss. Ya, atau mungkin Anda itu lagi, misalnya lagi sakit, lagi nggak enak badan, jangan trading. Ya, karena lagi sakit itu emosinya lagi apa ya, lagi sensitif. Ya, orang sakit itu gampang sekali ngerasa sakit, bro. Orang lagi sakit, itu dengar suara keras aja, itu bising dikit, itu udah kesal dia. Dia sudah merasa nggak enak badan. Nah, apalagi Anda trading, Anda loss 2 kali lagi sakit nih, lagi batuk-batuk, lagi batuk pilek, lagi meriang, lagi demam. Itu hari ketiganya kamu ICU nanti lama-lama ya, kamu masuk UGD nanti. Nah, jadi hati-hati ya.
dalam trading itu hati-hati Anda kalau nggak mengendalikan yang namanya emosi. Jadi resiko itu banyak teman-teman ya, seperti yang saya bahas kali ini ya. Jangan dikira resiko itu cuma kehilangan uang, nggak juga. Kehilangan uang itu kan hanyalah hasil dari beberapa resiko yang kita tidak ketahui. Itu kan dampak akhirnya aja uang hilang itu. Tapi kan uang hilang belum tentu resiko akhirnya juga. Uang hilang itu bisa jadi akibatnya bukan aja uang hilang, tapi bisa jadi kena mental juga, kerusakan mental juga, traumatik ya kan, ada trauma, ada ketakutan juga, ada kebencian juga, ada bisa. Ya orang benci sama trading banyak, gara-gara apa dia bangkrut, padahal market nggak salah, dia yang salah, orang dia tradingnya pakai emosi. Orang-orang kayak gini kalau ketemu sama saya bully, saya hancurkan mentalnya serius. Ya, dia benci sama trading, dia kesel sama trading, dia istilahnya bilang trading judi ini tuh, oh itu orang kayak gitu saya hancurkan mentalnya saat itu, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Langsung saya interview langsung saya todong. Kenapa loss? Pasti nanti dia bisa jawab. Paling dia bilang gara-gara overload ini tuh. Ya itu salah siapa? Salah sendiri kan? Baru nanti dia diam gitu. Terus dia nggak bilang gitu lagi. Nah, langsung diskang aja. Jadi kalau teman-teman lihat orang-orang yang apa ya, yang loss besar, itu gara-gara semalam itu mungkin dia banting keyboard, dia marah-marah, dia emosional. Itu teman-teman skak aja, langsung digas aja, nggak usah takut ya. Sebagai trader yang baik itu wajib. Kenapa? Biar orang-orang kayak gitu itu jangan membuat stigma buruk kepada trading. Seperti saya bilang ya, jangan bilang trading itu judi, karena penjudi yang trading. Trader trader, ya penjudi ya penjudi, tapi penjudi bisa nggak dia trading? Boleh, nggak ada istilahnya aturan bahwa penjudi nggak boleh trading. Tetapi ya gara-gara si penjudi ini trading, dia marah-marah, dia bangkrut ini itu, akhirnya orang stigmanya jelek. Padahal dia nggak bisa kontrol emosinya gitu. Nah makanya kalau ketemu dengan trader yang nggak bisa kontrol emosinya, marah-marah, kemudian dia curhat ini itu digas saja. Ya nggak usah kasih simpatik. Karena nggak butuh, karena salah sendiri. Pertama, ya orang-orang seperti ini pasti sudah pernah diberitahu atau dinasihati oleh senior-senior orang di luar sana, senior-senior trader di luar sana. Karena dia pasti ada join grup-grup trading. Pasti udah dinasihatin teman-teman. Kalau mau trading, usahakan emosinya stabil dulu, usahakan jangan ada tekanan dulu, baru Anda trading. Tetapi apa? Dia trading pada saat dia mungkin lagi banyak masalah. Kemudian dia loss, dia emosional mungkin. Habis itu apa? Setelah dia trading, ya dia banting TV, dia banting laptop, dia banting HP ini segala macam. Dia marah, emosi. Habis itu besok dia curhat, uangnya habis, tabungannya habis semuanya. Nah itu, siapa yang salah coba? Siapa yang salah? Dia sendiri. Ya dia nggak mau ngikutin nasihat dari senior-senior udah memberitahu. Kenapa saya bilang begini? Karena saya pernah nasihatin orang. Ya, saya pernah nasihatin orang. Apa yang saya bilang? Ya, jadi teman saya sakit. Teman saya lagi sakit. Ya, saya saranin dia kalau lagi sakit nggak usah trading dulu, istirahat dulu, recovery dulu ya, sembuhin dulu. Ya, kasih cari fit dulu gitu loh. Tapi dia trading, dia demam malam-malam itu dia trading karena dia gabut katanya ya. Akhirnya apa? Loss. Akhirnya apa? Dia curhat, dia loss, lagi sakit. Dia berharap orang sakit yang loss itu dikasihani. Ya justru nggak dikasihani. Saya nggak kasihan sama orang seperti itu. Itu bodoh saya bilang. Ya, orang ini sudah dikasih tahu, udah dinasihatin. Kalau lagi sakit, lagi demam, jangan trading. Ya, karena kita kadang nggak bisa mikir, apa ya, nggak bisa mikir jelas gitu loh, nggak bisa clear, nggak bisa jernih pikiran kita, karena lagi sakit. Ya, pikiran kita itu setengahnya dipakai untuk mengontrol rasa sakit badan kita. Nih, namanya lagi sakit, bro. Ya, batuk-batuk, pilek, demam, itu kan lagi nggak enak. Ya kan? Nah, dia trading. Akhirnya dia curhat, dia merasa bahwa ketika orang sakit, trading dan loss, itu harus dikasihani. Nggak ada dikasihani. Ngapain dikasihani? Kamu salah. Akhirnya apa? Saya marah-marahin. Ya saya bilang ya salah siapa? Kamu sendiri. Ya kamu nggak mau dengerin, kita nasihatin gitu loh. Padahal kita itu nggak larang kamu trading. Kita itu cuma nggak mau kalau kamu trading di saat yang tepat. Bukan kita larang. Dia berpikir kita larang. Dia bilang, masa sih orang sakit nggak boleh trading? Itu loh dia jawab. Anjir, saya bilang ya Tuhan gitu, saya bilang dalam hati, ini orang bodoh banget gitu loh. Ya berarti kan dia itu emosional, dia nggak sabaran, dan itu nggak bisa teman-teman. Ingat teman-teman, jangan trading pada saat emosimu lagi nggak baik. Serius lah. Ya Anda lagi kuliah, lagi banyak tugas, ya lagi skripsian ini itu, jangan trading. Selesaikan dulu. Takutnya apa? Aduh, takutnya nanti gara-gara trading Anda loss, Anda malas skripsi. Anda jadi nggak punya istilahnya tuh semangat hidup lagi. Ya lagi skripsian nih, lagi semangat, tiba-tiba Anda trading, diajak teman, loss, kehilangan 5 juta. Oh, akhirnya apa? Anda nggak jadi skripsi. Anda merenung berhari-hari, ya Allah gitu kan, ya Tuhan, ini uang 5 juta saya hilang dari trading, ya kan. Aduh, saya harusnya uang 5 juta nih saya pakai untuk belajar, saya pakai untuk istilahnya tuh biaya riset skripsi saya pakai untuk makan enak, untuk membiayai apa istilahnya itu energi saya, gizi saya selama
menjalankan skripsi ini, tapi apa, uangnya hilang. Oh, dia sedih berhari-hari, dan dia cerita misalnya orang itu ke saya bully lagi ya, karena ya saya langsung bilang ya kamu bodoh, selesai ya. Saya tidak pernah memberikan istilahnya rasa kasihan kepada orang yang salah. Kenapa? Karena orang tersebut kalau dia sudah dinasihati dan dia ngeyel, itu sama saja nasihatin teman-temannya. Jadi lu punya teman, lu nasihatin, bro, api itu panas, jangan dipegang. Apa yang dia lakukan? Dia pegang. Akhirnya apa? Kebakar, melepuh itu ya. Akhirnya istilahnya tuh luka bakar itu tangannya ya kan. Bahkan mungkin parah gitu kan. Nah, terus saya tanya, apakah Anda kasihan? Ya kan? Pasti enggak. Kenapa? Karena Anda di awal sudah memberitahu, bro, itu api panas, jangan dipegang, jangan dipakai main. Ya, orang yang bermain api dia pasti terbakar, kan istilahnya itu pepatahnya. Nah, tapi dia nyoba, dia nggak percaya api itu panas, dia nyoba, dia pegang, panas betul. Ya, akhirnya luka-luka, akhirnya kebakar semua ya, luka gosong ini tuh. Terus dia curhat, aduh nih api panas banget, aduh nggak bisa gerak tanganku gara-gara kena api. Ini salah sendiri. Nah, itu yang saya maksud. Ya, menasihati orang, ya, tetapi orang itu tidak mendengarkan bahwa trading itu jangan sampai Anda itu dalam kondisi emosi yang gak stabil, dan dia ngeyel nih, dan dia mengalami kerugian bahkan bangkrut, dan dia curhat lagi ke kita, dia menyesal, itu dibully habis-habisan. Bully aja bro, bully aja, serius, kasih kapok, kasih mentalnya hancur-hancurin aja ya. Kenapa? Karena saya tuh sudah muak juga sama orang-orang kayak gini, dikasih tahu baik-baik nggak percaya. Udah dibilang trading jangan saat emosi kamu lagi nggak stabil, jangan saat kamu lagi banyak masalah, banyak tekanan, tapi ngeyel banget dikasih tahu. Ya saat sudah loss berkali-kali baru kapoknya gitu, curhat dikira kita kasih duit gitu, ngembalin duitnya dia. Oh enggak, ngapain duit lu loss sendiri kan gara-gara istilahnya perilakumu sendiri. Nah makanya terkadang kita tuh harus memberikan efek jerah kepada trader-trader yang seperti itu, sampai pada satu saat dia datang ke kita, dia bilang, bro, sepertinya benar deh apa yang kamu katakan. Saat itu memang saya itu ngeyel, ya, saya itu egois. Nah, orang-orang seperti ini kan berarti dia sudah sadar ada kesalahan. Barulah di situ kita nasihatin baik-baik. Tapi kalau awal-awal orang ini hanya mencari simpati, nggak usah dinasihatin, nggak usah dikasih hati, hajar, bully habis-habisan, kasih kapok, sampai dia punya istilahnya itu diri sendiri, itu menyadari bahwa adanya kesalahan dan dia menyesali itu dan dia mau tobat. Barulah Anda bantu. Ya, jadi ibarat kata, bantulah orang yang memang sudah mau tobat. Jangan bantu orang yang masih ngeyel, percuma, capek. 6. The risk of following others. Jadi, resiko dari mengikuti orang lain. Perlukah mengikuti orang lain? Ya, apakah kita perlu mengikuti orang lain? Ya. Trader yang hebat tidak pernah butuh sinyal dari orang lain. Mereka berdagang dengan cara dan sistem mereka sendiri. Ketika Anda mengikuti sinyal dari orang lain, ada banyak sekali resiko yang menanti Anda. Ya, hati-hati. Anda bisa saja tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Anda bisa saja mengalami kerugian, dan Anda bisa saja menyalahkan orang tersebut. Tradinglah dengan mandiri. Seekor ayam saja mencari makanannya sendiri. Nah ini, ingat. Ya, ayam aja itu nyari makan sendiri. Anda trading kenapa? Kenapa ngikut orang? Ya, ayo. Kenapa ngikut orang? Gitu loh. Ayam aja itu nyari makan ya, nyari sendiri. Nah, Anda trading harusnya kan analisa sendiri dong. Trading ya trading sendiri. Ngapain nanya sinyal ke orang? Hei, aneh sekali itu. Jangan. Ya. Kalau ngikutin orang, itu banyak sekali resikonya teman-teman. Ya, kita tuh kadang loss itu loh. Loss-nya ini yang aku nggak suka. Ya, rencananya orang yang rugi kita. Kita ikut orang, tapi yang ruginya kita. Gitu loh, nggak enak. Ya, lebih enak itu kalau kita bikin keputusan sendiri, resiko kita sendiri. Nah, itu enak. Ya, tapi kalau ini keputusannya dari orang, ya kita ngikutin orang, sinyal orang, tapi kalau loss, duit kita yang hilang. Nah, itu kan nggak adil. Gitu loh. Itu kan duitnya nggak adil banget. Ya, akhirnya apa? Nanti biasanya Anda itu secara jangka panjang nggak percaya diri sendiri, karena nggak pernah analisa sendiri, nggak pernah bikin trading plan sendiri, ngikutin orang terus. Anda nggak pernah punya pengalaman itu, nanti jam terbangnya nggak ada, jadinya nggak percaya diri, karena nggak pernah bikin rencana atau trading plan sendiri, nggak pernah trading mandiri. Kemudian nanti bisa saja loss. Yang ngikutin orang itu bisa saja loss. Kemudian bisa jadi nyalahin orang tersebut, nyalahin grup itu, padahal salah sendiri, ngapain ngikut, gitu loh. Nah, yang buruknya lagi kalau kita ngikutin orang dan orang itu ramai ya, mayoritas ya ramai, ada ribuan trader di situ. Orang-orang itu kan nyarinya euforia teman-teman. Satu dengan yang satu itu mengkonfirmasi pendapatnya. Gitu loh. Jadi ada 1.000 orang. Ada orang yang buy, seniornya di situ. Nah, murid-murid member-membernya itu akan mengikuti. Oh iya benar nih, buy nih harusnya, naik nih harusnya. Ayo gitu loh. Jadi mereka itu
apa ya, semakin membulatkan opini satu orang tadi. Nah, itu mayoritas itu kan seperti itu ya. Jadi satu orang bilang, oh ini ada apa? Mata air. Nah, semua orang akan datang melihat kerumunan gitu loh. Jadi seperti istilahnya analoginya tuh ada orang jalan, tiba-tiba dia menemukan mata air. Nah, kemudian dia teriak, ini ada mata air. Tiba-tiba langsung banyak orang datang untuk ngelihat. Oh ya benar-benar. Nah, jadi ramai kan. Nah, padahal ini belum tentu mata air. Bisa jadi ini adalah air dari pipa bawah tanah yang bocor, misalnya kayak gitu loh logiknya. Jadi banyak orang kayak gitu, dia mengkonfirmasi pendapat satu orang jadi ramai, jadi semuanya itu pendapatnya itu menular gitu loh. Nah, itu yang bahaya. Ketika mungkin nanti tradingnya itu sudah melawan arah, tapi karena banyak orang ini yang ngomong memiliki pendapat yang sama, hold aja, nanti balik lagi ya. Misalnya nih, harga turun, cut. Ya, Anda melakukan posisi sell pada saat dia naik. Sell sini ya, sell. Nah, tiba-tiba harga naik. Mantul dikit. Nah, ada banyak pendapat yang bilang, oh, ini kita harusnya masuk lagi. Padahal harga ini kadang sudah melawan arah kita nih. Tapi karena banyak mayoritas ini, dia akan mendukung pendapatnya masing-masing kan. Oh, ini harusnya masih turun. Akhirnya naik lagi. Akhirnya ulang. Wah, ini harusnya sudah harus turun nih. Sudah 3 kali naik, harusnya sudah nggak kuat naik. Gitu loh. Akhirnya apa? Mereka menyuruh kita sell lagi. Jadi kita tuh ngikutin orang. Itu yang nggak enak. Padahal harusnya sudah dari awal itu kita harusnya sudah SL dan nggak usah trading di sini dan nggak usah trading di sini, istirahat. Tetapi karena kita ngikutin orang, nah itu bahayanya mayoritas itu, ya nggak enak, ya nggak enak. Makanya kan dilarang untuk mengikuti mayoritas trader yang ramai-ramai itu, nggak usah. Hindari keramaian kan. Jadi ada pepatah dalam dunia trading itu kan hindari keramaian, ya karena yang ramai-ramai itu kan sesat, ya ramai-ramai itu kan sesat. Jadi hati-hati, gitu loh ya. Nah, makanya teman-teman, kalau Anda mau menjadi trader yang konsisten, beberapa resiko yang saya bahas ini, itu taruh di kepala loh, ya. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kenapa? Anda ini, yang pertama, coba look back to yourself ya. Jadi, lihat diri Anda sendiri, gitu loh. Kenapa sih saya keras kepala ketika saya belajar? Bisa jadi Anda itu ada masalah batin. Anda ada masalah batin, berarti Anda harus nonton video saya yang Spiritual Mind, ya, di playlist itu. Nah, udah saya bikinkan playlist, coba nonton ya, karena kebanyakan orang ya, bahkan beberapa murid yang saya ajar itu, yang paling sulit itu adalah memperbaiki batinnya mereka, dan itu sangat sulit ya. Beberapa berhasil, beberapa gagal. Kenapa? Karena batinnya tiap manusia itu beda-beda teman-teman. Orang kalau batinnya sudah keras kayak batu ya, capek, itu biasanya kalau kayak batu saya tendang batunya biar dia minggir itu ya. Jadi batu kalau di trotoar itu kan merusak pemandangan jalan, ini tendang aja ke pinggir. Nah, karena seperti itu. Kenapa? Karena kalau punya murid atau member itu yang keras kepala teman-teman ya, yang batu banget, itu susah. Kita susah banget. Kita yang susah juga. Kita memberitahu apa, dianya juga mau apa. Kita memberikan arahan ini, dia juga maunya kemana. Jadi itu sulit. Nah, makanya perbaikan yang namanya itu batin ya, sesuatu yang sifatnya itu mental, itu di awal penting banget sebagai seorang trader. Kalau Anda mau jadi trader yang sukses, gitu loh ya. Karena kalau Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri, nah, biasanya hidup Anda akan lebih tenang, dan kalau Anda ingin jadi seorang trader, trading Anda pasti lebih tenang, karena Anda sudah berdamai dengan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda belum berdamai dengan diri Anda sendiri, itu susah. Ya, susah, karena Anda juga bingung tujuan Anda apa, ya, apa yang harus Anda lakukan, makna hidup Anda apa, eksistensi Anda apa, itu bingung. Nah, makanya itu saya membuat Spiritual Mind itu kan biar Anda bisa mendapatkan sinyal dari situ ya, trigger gitu. Oke teman-teman, kesimpulan dari 6 resiko yang sudah kita bahas, maka kita bisa menambah wawasan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan selalu memiliki konsekuensi di masa depan. Trader pemula berpikir bahwa trading hanya tentang metode dan jual beli. Trader profesional berpikir bahwa trading itu luas dan tidak bisa dianggap remeh. Jadilah trader yang sukses dan Anda harus waspada dengan setiap tindakan Anda. Membangun karakter sebagai trader yang hebat itu tidak mudah. Anda harus menahan diri dari perbuatan bodoh. Ya, saya selalu berpikir bahwa apa yang lakukan saat ini hanya bagian dari karakter saya sendiri. Saya selalu membuat rencana dan menggunakan stop loss. Saya rasa itu sudah menjadi kebutuhan saya sebagai trader ya. Dari saya sendiri founder IGFX ya. Jadi saya itu selalu berpikir teman-teman bahwa apa yang saya lakukan ya, yang saya lakukan nih, proses yang saya lakukan itu kan sebenarnya bagian dari sikap saya, karakter saya terhadap dunia trading ini. Ya, saya harus punya yang namanya membuat perencanaan. Kemudian saya harus menggunakan stop loss dan itu harus menjadi kebutuhan.
Jadi seperti teman-teman itu kayak kerja biasa aja sih, sama ya. Ada yang namanya SOP, ada yang namanya juga apa namanya keselamatan kerja ya. Contoh teman-teman kerja di yang namanya tuh tambang minyak. Ya, teman-teman kerja di perusahaan minyak. Teman-teman harus punya yang namanya SOP juga kan, pakai kacamata pengaman, kemudian pakai baju yang aman ya, yang istilahnya tuh terjamin keselamatannya. Ini itu ya, Anda kan harus mengikuti step by step. Nah, sama trading ini kan sama kayak kita kerja juga, teman-teman. Ini kan bisnis ya, sama. Ya, sama tujuannya uang juga. Makanya kita harus mikirin prosedur-prosedur yang kita lakukan ini harus jelas ya. Kita harus punya rencana dulu sebelum kita masuk pasar, harus punya istilahnya trading plan. Di mana ya nanti saya mau entry gitu loh. Di mana ya nanti saya mau SL, di mana ya saya mau target gitu loh. Kemudian harus pakai stop loss. Ingat ya, harus pakai stop loss. Karena kita harus tahu ya bahwa yang namanya pasar itu tidak pasti, penuh dengan ketidakpastian, dia gerak itu suka-sukanya. Nah, takutnya ketika dia melawan arah kita malah nggak pakai stop loss dan akhirnya rugi besar. Dan ingat ya, rugi besar ya itu nggak disarankan untuk jangka panjang. Karena kalau Anda mau jangka panjang, yang pertama kan Anda itu harus ingat ya, yang pertama less loss ya. Lossless. Jadi lossnya sedikit. Kemudian yang kedua break even. Kemudian yang ketiga itu profit ya, profitless ya. Jadi profitnya sedikit, profitnya udah ada lebih dikit. Kemudian yang keempat baru big profit ya, big reward. Nah, jadi ingat itu 4 tahapan itu ya. Jadi pertama, Anda harus meminimalisir dulu kerugian. Kemudian yang kedua itu udah BEP ya, sudah bisa balik modal. Kemudian yang ketiga itu sudah menghasilkan profit konsisten sedikit-sedikit. Dan yang keempat itu baru profit yang besar. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai itu kalau Anda nggak pakai stop loss, nggak punya yang namanya manajemen resiko? Bagaimana? Coba, ayo, gimana? Ya, nggak ada solusi kan? Nah, itu. Ketika Anda sudah tahu itu eksistensinya bahwa stop loss itu dipakai buat istilahnya itu menjadi asuransi kebodohan kita sebagai seorang trader, sadar, pakailah itu gratis. Fitur stop loss nggak bayar. Fitur stop loss gratis. Dari awal trading diciptakan sudah ada yang namanya fitur stop loss. Pakai. Gitu loh ya. Takutnya apa? Stop loss ini kan diciptakan mungkin dari pengalaman trader di luar sana. Ada orang nggak pakai stop loss bangkrut. 1 hari bangkrut. Nggak pakai stop loss masuk rumah sakit jiwa. Nggak pakai stop loss itu nangis setiap hari karena duit anaknya SPP dipakai. Jadi anaknya nggak bisa kuliah. Semua rusak gitu loh. Tujuan stop loss itu. Ya, menghindari terjadinya hal bodoh yang merusak hidup Anda. Apalagi Anda trader. Uang adalah raja, ingat. Modal adalah raja, ingat. Itu dari seri-seri saya yang membahas 22 tahun pengalaman trader si Dante ya. Nah, itu jadi Tom Dante punya pengalaman. Ingat, nonton video itu ya. Hati-hati, kalau Anda tidak paham trading ini apa, nggak usah trading. Ya, nggak usah trading. Tutup akun Anda, tarik semua uang Anda, cairkan. Ya, Anda nggak usah cek lagi yang namanya grafik, nggak usah tahu tentang dunia trading. Exit hari ini, nggak usah ya, pensiun aja, anggap aja pensiun, anggap aja Anda udah profit udah gitu, pensiun dah, nggak usah sentuh trading karena percuma kalau Anda trading ujung-ujungnya loss. Nggak usah trading ya, mending jualan martabak, jualan cilok ya kan, itu lebih profitable ya, maksudnya lebih bermanfaat daripada Anda setor duit tiap hari nggak guna kan. Nah, mending nggak usah trading gitu. Oke teman-teman ya, saya harap itu bisa membantu teman-teman dalam membangun ya mental teman-teman, karakter teman-teman, dan ingatlah ya bahwa ada resiko di balik perilaku buruk trader ya. Yang pertama tadi ya, teman-teman harus ingat. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah resiko dari tidak memahami perilaku pasar. Nggak bisa analisa ya. Yang kedua adalah resiko dari tidak punya rencana. Yang ketiga dari resiko tidak punya stop loss. Yang keempat adalah resiko dari tidak mengikuti yang namanya aturan. Yang kelima, resiko dari tidak mengontrol emosi, tidak mengendalikan emosi. Dan yang keenam adalah resiko dari mengikuti orang lain. Suka ikut-ikutan orang ya. Jadi semoga teman-teman ingat 6 hal ini ya. Yang dimana resiko ini adalah resiko yang selalu ingat, dan dari 6 resiko ini yang saya antisipasi dan selalu saya hindari, ini membuat saya menjadi trader yang konsisten, bisa trading dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia, dengan ceria, dan profit. Oke, thank you sama teman-teman. Sampai jumpa lagi di seri berikutnya. Bye-bye.